Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang telah mengklik video ini. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang begitu disayangi oleh Rasulullah. Sahabat ini di dunia menerima banyak hinaan dan cacian karena parasnya yang tidak rupawan dan ekonominya yang sangat miskin. Namun siapa sangka ia begitu dinanti-nanti dan diperebutkan oleh bidadari surga. Siapakah dia dan bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, tolong bantu aku untuk klik tombol subscribe-nya dulu ya, biar aku semakin semangat membuat videonya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru lainnya. Aku tungguin ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang yuk kita lanjut ke ceritanya. Pernahkah kalian mendengar kisah Julaibib radhiyallahu anhu? Julaibib adalah salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat baginda Nabi sayangi karena ketakwaan pada Allah dan Rasulnya. Julaibib merupakan sahabat Rasulullah yang berasal dari kalangan tidak mampu. Kesehariannya cukup memprihatinkan. Ia hanya tidur beralaskan pasir. Ia juga memiliki paras yang lusuh dan bisa dikatakan buruk sehingga membuatnya jarang didekati orang. Bahkan banyak yang mencaci makinya karena rupanya tersebut. Namun Rasulullah selalu memperhatikan Julaibib. Suatu hari Rasulullah menemui Julaibib dan menanyakan mengapa Julaibib belum juga menikah. Julaibib menjawab pertanyaan Rasulullah dengan sebuah pertanyaan lagi. Ia mengatakan, siapa yang mau menikahkan putrinya pada dirinya? Dirinya hanyalah pria miskin dengan paras yang tidak menawan. Rasulullah hanya tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Julaibib. Hari-hari berikutnya, Rasulullah tetap menanyakan hal yang sama pada Julaibib. Dan Julaibib pun tetap memberikan jawaban yang sama juga. Di hari ketiga, Rasulullah tidak hanya bertanya pada Julaibib. Di hari ketiga, Rasulullah tidak hanya menanyai Julaibib. Namun beliau juga mengajak Julaibib untuk menemui sahabatnya, seorang pemimpin Ansor. Julaibib pun menurut saja dan mengikuti ajakan Rasulullah tersebut. Rasulullah bermaksud untuk meminang putri dari salah satu sahabatnya tersebut untuk Julaibib. Julaibib pun merasa senang, walaupun masih ada juga rasa kekhawatiran di dalam hatinya bahwa pinangannya tersebut akan ditolak. Akhirnya, pergilah mereka ke rumah pemimpin Ansor yang dikenal memiliki seorang putri yang cantik. Saat Rasulullah dan Julaibib tiba, pemimpin Ansor tersebut menyambut kedatangannya dan menanyakan maksud kedatangan Rasulullah. Tanpa banyak basa-basi, Rasulullah pun mengatakan bermaksud untuk meminang putri pemimpin Ansor tersebut. Pemimpin Ansor itu tanpa ragu menjawab bersedia untuk menikahkan putrinya dengan Rasulullah. Namun, Rasulullah segera meluruskan perkataannya. Ia bermaksud meminang putrinya, namun bukan untuk dirinya, melainkan untuk Julaibib. Mendengar hal itu, pemimpin Ansor tersebut terlihat agak kecewa. Apalagi ia mengetahui Julaibib orang yang seperti apa. Namun karena ketakwaannya pada Rasulullah dan ia tidak enak untuk menolak permintaan Rasulullah tersebut, pemimpin Ansor tersebut pun menjawab akan mendiskusikannya dengan sang istri terlebih dahulu. Akhirnya pemimpin Ansor tersebut menemui istrinya. Kemudian, ia mengatakan maksud dan tujuan Rasulullah yang datang untuk meminang putrinya. Sang istri dari pemimpin Ansor tersebut pun terlihat senang pada awalnya, karena ia mengira bahwa Rasulullah lah yang akan meminang putrinya. Namun akhirnya diluruskan kembali bahwa pinangan tersebut bukan untuk Rasulullah, melainkan untuk Julaibib. Mendengar hal itu, dengan tegas, istri dari pemimpin Ansor tersebut menolak untuk menikahkan anaknya pada Julaibib. Semakin bingunglah pemimpin Ansor tersebut. Ia mengerti kegelisahan istrinya yang tidak ingin menikahkan putrinya dengan Julaibib. Selain buruk rupanya, ia juga termasuk orang yang kurang mampu. Ia mengerti kekhawatiran istrinya yang takut anaknya menderita bila menikah dengan Julaibib. Namun di sisi lain, pemimpin Ansor tersebut tidak ingin menolak permintaan Rasulullah. Di antara kebingungan tersebut, sang putri pun akhirnya menghampiri ayah dan ibunya itu, lalu menanyakan maksud kedatangan Rasulullah. Akhirnya, sang pemimpin Ansor pun menjelaskan pada putrinya maksud dan tujuan dari kedatangan Rasulullah tersebut. Mendengar hal itu, putri dari pemimpin Ansor tersebut mengatakan pada ayahnya,
apakah ayahnya tega untuk menolak permintaan Rasulullah? Karena permintaan dari Rasulullah tentu tidak akan menyengsarakan ia dan keluarganya. Putri dari pemimpin Ansor yang soleha itu pun membaca suatu ayat yang berbunyi, dan tidak patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan. Akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Mendengar hal itu, orang tuanya pun luluh dan akhirnya merestui putrinya untuk menikah dengan Julaibib. Rasulullah yang menerima jawaban dari keluarga pemimpin Ansor ini pun turut bahagia. Kemudian Rasulullah mendoakan putri dari pemimpin Ansor ini, "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah." Setelah pinangan tersebut, akhirnya pernikahan pun dilangsungkan. Namun, belum lama Julaibib dan putri pemimpin Ansor ini bersama, mereka harus berpisah lagi. Karena Julaibib harus pergi berperang membela Islam bersama Rasulullah. Nah, namun dari beberapa sumber lain yang aku dapat, Julaibib dan putri pemimpin Ansor ini belum sempat menikah nih teman-teman. Jadi saat mereka akan melangsungkan pernikahan, tetapi panggilan berperang untuk Julaibib ini keburu datang, sehingga mereka tidak sempat melangsungkan pernikahannya. Sayangnya, di dalam pertempuran tersebut, Julaibib pun harus gugur. Ia telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah perang usai, pada saat itu seperti biasa Rasulullah menanyakan siapa saja yang telah gugur dan di mana jasad-jasad yang telah gugur tersebut. Orang-orang pun menyebutkan siapa saja yang telah gugur dan di mana jasad-jasad mereka. Namun, pada saat itu Rasulullah tidak menemukan jasad Julaibib, baik dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan meninggal. Akhirnya Rasulullah pun menanyakan keberadaan Julaibib. Dan pada saat itu orang-orang pun mulai ngeh kalau Julaibib memang tidak ada. Kemudian mereka pun mulai mencarinya. Dan ternyata Julaibib ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Di sekelilingnya ada juga 7 jasad orang kafir yang telah meninggal dunia dibunuh oleh Julaibib dalam perang tersebut. Rasulullah yang melihat jasad Julaibib segera memangku jasad sahabatnya tersebut. Bahkan Rasulullah terus memangku jasad Julaibib sampai liang lahatnya selesai digali. Rasulullah pun berucap bahwa Allah telah mempersiapkan bidadari surga untuk Julaibib. Bahkan para bidadari di surga begitu menantikannya. Sungguh sesuatu yang indah yang diberikan Allah pada Julaibib. Di dunia ia telah banyak terhina, tetapi di surga ia begitu dinantikan dan diperebutkan. Sementara putri pemimpin Ansor yang soleha ini pun menjadi wanita yang berada dan tidak kekurangan berkat ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dia teman-teman cerita mengenai Julaibib radhiyallahu anhu. Sungguh mengharukan kisah beliau. Semoga kita masuk ke dalam golongan orang yang selalu bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share-nya kalau kalian suka dengan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.